Oke, hari ini kita bakal ngebahas salah satu derby London yang paling panas, Spurs lawan Chelsea. Ini bukan cuma soal pertandingan biasa loh, ini soal siapa penguasa London. Nah, sebentar lagi kan Tottenham Hotspur bakal menjamu Chelsea di laga yang, wah, penting banget. Jadi pertanyaannya, siapa nih yang kira-kira lebih unggul? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, dari satu kubu, kita punya Tottenham yang lagi on fire banget musim ini. Di bawah Ange Postecoglou, mereka sekarang ada di peringkat 3, mainnya tuh nyerang, seru, dan yang paling penting, efektif banget. Tapi jangan anggap remeh Chelsea ya. Mereka datang ke pertandingan ini dengan model yang gila juga. 4 kemenangan beruntun. Kayaknya nih, The Blues udah mulai panas mesinnya. Oke, sekarang kita bahas dulu dari sisi tuan rumah ya, Tottenham. Kira-kira, apa aja sih yang bisa bikin mereka menang di depan pendukung sendiri? Nah, ini nih yang menarik. Coba deh kalian lihat tabel ini. Walaupun posisi di klasemen lumayan jauh ya, 3 lawan 9, tapi jumlah gol mereka sama persis. Sama-sama 17 gol. Artinya apa? Lini pertahanan bakal jadi kunci banget di laga ini. Kekuatan utama Spurs musim ini ya jelas Ange-Ball itu. Mereka mainnya agresif banget, pressing terus-terusan, bikin lawan gak bisa nafas. Apalagi kalau main di kandang sendiri dengan dukungan supporter, wah bahaya banget. Lihat aja, 17 gol dari 9 laga itu bukan angka main-main. Tapi, performa bagus aja tuh kadang nggak cukup buat menangin derby. Nah, Chelsea ini punya senjata lain yang nggak kalah kuat, sejarah pertemuan mereka. Dan kalau kita ngomongin sejarah, ceritanya jadi beda banget. Coba lihat aja ini, dari 6 pertemuan terakhir, Chelsea menang 4 kali. 4. Spurs cuma sekali. Ini bukan lagi soal angka di atas kertas, ini udah jadi soal mental. Chelsea punya keunggulan psikologis yang jelas banget. Dan dominasi ini bukan cuma di masa lalu loh. Sekarang pun mereka lagi bagus-bagusnya. 7 laga terakhir nggak terkalahkan. 4 kali menang beruntun. Rasanya tuh mereka udah punya resepnya gimana cara ngadepin Spurs, terutama waktu main tandang. Ada satu kutipan dari analis yang menurut saya pas banget nih. Dalam sebuah derby, performa seringkali terbang keluar jendela, tetapi kelas dan sejarah selalu berbicara. Nah, ini benar-benar ngegambarin situasi Chelsea. Sejarah pertemuan mereka itu bisa jadi faktor pembeda yang paling penting. Oke, tapi tunggu dulu. Ada satu faktor X yang bisa bikin semua analisis tadi jadi berantakan. Dan faktor X ini, sayangnya, jadi kabar buruk banget buat Tottenham. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana nasib lini belakang Spurs nanti? Soalnya mereka lagi dihantam badai cedera parah yang bisa bikin pertahanan mereka, ya, hancur lebur. Menurut salah satu sumber, coba lihat dia daftarnya. Van de Ven, Davies, Vicario, Romero, ini bukan pemain biasa, ini pilar-pilar pertahanan mereka. Kalau mereka semua beneran absen, wah, ini situasi gawat darurat buat Spurs. Nah, tapi ini dia yang bikin pusing. Ada sumber lain yang ngasih prediksi susunan pemain beda banget. Di sini, Vicario, Van de Ven, bahkan Bentancur malah diprediksi main. Jadi mana yang bener nih? Misterius banget kan? Jadi intinya, kita nggak tahu pasti siapa aja pemain Spurs yang bakal turun lapangan, dan kebingungan soal daftar pemain ini jujur aja jadi ketidakpastian terbesar sebelum laga. Siapa yang akhirnya main, itu bisa nentuin segalanya. Oke, dengan semua drama cedera dan sejarah ini, terus gimana dong prediksinya? Para ahli jagoin siapa nih? Kalau kita lihat dari data probabilitas, Chelsea sedikit lebih diunggulkan ya, 41%. Kayaknya sih angka ini udah memperhitungkan sejarah pertemuan mereka, sama, yaitu tadi, potensi krisis di lini belakang Spurs. Prediksi pertama, Chelsea bakal menang tipis 2-1. Skenarionya gini, Chelsea bakal main lebih nunggu, biarin Spurs nyerang, terus serangan balik cepat ke pertahanan Spurs yang lagi kompang-kamping. Masuk akal banget. Tapi ada juga prediksi lain yang bilang bakal seri 2-2. Mungkin Spurs dengan semangat main di kandang bisa aja nyetak gol. Tapi ya itu, pertahanan mereka kemungkinan besar nggak bakal kuat nahan serangan Chelsea. Jadinya ya imbang deh. Dan ini penting banget buat diingat ya, pertandingan ini bukan cuma soal gengsi derby London atau 3 poin doang. Buat Tottenham, kalau kalah, ini bisa jadi pukulan telak buat mimpi juara mereka. Sebaliknya buat Chelsea, kalau menang, ini bisa jadi penegasan kalau mereka udah bener-bener bangkit dan siap meramaikan persaingan 4 besar lagi. Pada akhirnya, laga ini bakal jadi jawaban. Apakah performa apik Tottenham musim ini cuma sementara dan bakal kesandung sama masalah klasik mereka, sejarah buruk lawan Chelsea dan badai cedera? Atau mereka bisa ngelewatin semua ini dan membuktikan kalau mereka memang penantang gelar sejati?
Jawabannya bakal kita lihat di lapangan.